Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Binari, mahasiswa KKN TK UNY 2020, jurusan Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang interpretasi citra. Silakan menyaksikan, semoga bermanfaat. Interpretasi citra. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi unsur-unsur interpretasi citra dan mengidentifikasi pola serta ciri alam dan budaya dari hasil interpretasi citra. Pengertian interpretasi citra. Interpretasi citra adalah kegiatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi dan menilai arti penting sebuah objek. Tahapan interpretasi citra. Yang pertama yaitu deteksi. Deteksi merupakan pengamatan atas adanya suatu objek. Yang kedua yaitu identifikasi. Identifikasi adalah upaya mencirikan objek yang telah dideteksi menggunakan keterangan yang cukup. Terdapat 3 ciri utama dari identifikasi. Yang pertama, spektoral, yang kedua, spasial, dan yang ketiga adalah temporal. Spektoral memiliki ciri spektral adalah ciri yang dihasilkan oleh interaksi antara tenaga elektromagnetik dan benda yang dinyatakan dengan runa dan warna. Yang kedua merupakan ciri spasial. Ciri spasial yaitu ciri yang terkait dengan ruang yang meliputi bentuk, ukuran, bayangan, pola, tekstur, situs, dan asosiasi. Dan yang terakhir yaitu ciri temporal. Ciri ini yaitu ciri yang terkait dengan unsur benda atau saat perekaman. Tahapan selanjutnya yaitu analisis. Analisis bertujuan mengelompokkan objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Jadi, adanya analisis ini harus dilakukan oleh seseorang yang benar-benar ahli, karena setiap orang itu memiliki cara pandang atau analisis yang berbeda. Unsur-unsur interpretasi citra. Yang pertama yaitu ada runa dan warna. Runa merupakan tingkat kecerahan suatu objek dengan tingkat mulai dari hitam hingga putih atau sebaliknya. Gambar tersebut merupakan contoh dari adanya runa dan warna antara bangunan, tanah kosong, dan tanaman atau pohon. Nah, perbedaan runa dan warna tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu karakteristik objek itu sendiri, cuaca saat perekaman, posisi objek serta waktu perekaman, dan warna objek di lapangan. Unsur yang kedua yaitu bentuk. Bentuk merupakan gambar yang mudah untuk dikenali. Objek yang sejenis di muka bumi memiliki bentuk yang sejenis pada citra. Contohnya, dapat dilihat pada gambar. Gedung sekolah pada umumnya berbentuk huruf I, L, U, atau persegi panjang. Sedangkan gunung api berbentuk kerucut. Adalah ukuran. Ukuran ini berkaitan dengan skala citra, bisa berupa luas, panjang, tinggi, atau volume. Ukuran juga merupakan faktor pengenal objek yang dapat digunakan untuk membedakan objek yang sejenis yang ada pada citra. Dapat dilihat dari gambar bahwa ukuran lapangan sepak bola memiliki ukuran yang lebih luas dibandingkan dengan lapangan tenis. Unsur selanjutnya yaitu tekstur. Tekstur dalam interpretasi citra dinyatakan berdasarkan tingkat kekasar atau halus atau sedang suatu objek. Tekstur merupakan pengulangan runa pada suatu kelompok objek. Dapat dilihat dari gambar, misalnya nih, pemukiman memiliki tekstur yang lebih kasar dibandingkan dengan pepohonan. Lalu tanah lapang memiliki tekstur yang lebih halus dibandingkan tanah yang memiliki vegetasi. Selanjutnya yaitu pola. Pola merupakan tingkat kecenderungan bentuk suatu objek dan bisa menjadi pertanda akan adanya objek lain, baik itu hasil dari buatan manusia ataupun alami. Contohnya dapat dilihat dari gambar. Nah, gambar yang kiri itu merupakan pola aliran sungai. Salah satunya adalah pola aliran sungai Terelis. Ini bisa menunjukkan bahwa di lokasi tersebut terdapat libatan. Nah, contoh yang kedua yaitu contoh
pola pemukiman yang berkelompok yang mengindikasikan adanya mata air atau pola pemukiman menyebar yang ada di daerah karst atau pola pemukiman memanjang yang ada di dekat jalan atau pantai. Unsur selanjutnya yaitu bayangan. Bayangan sangat dipengaruhi oleh waktu pengambilan foto udara. Jika pemotretan dilakukan di pagi hari, maka bayangan akan berada di sebelah barat. Begitupun sebaliknya, jika di sore hari, maka bayangan akan berada di sebelah timur. Bayangan dapat digunakan untuk menentukan orientasi foto pada citra. Adanya bayangan juga dapat memperjelas kenampakan beberapa objek. Misalnya, adanya lereng yang terjal akan terlihat lebih jelas dengan adanya bayangan. Unsur situs. Situs ini merupakan posisi suatu objek terhadap objek yang lain yang ada di sekitarnya. Misalnya, adalah permukiman yang memiliki pola linier dengan mengikuti panjang jalan atau pantai dan sekolah yang berada di dekat lapangan sepak bola. Unsur asosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Dapat dilihat dari gambar bahwa di situ terdapat stasiun kereta api yang berasosiasi dengan rel kereta api. Pola dan ciri kenampakan alam dan budaya hasil interpretasi citra. Yang pertama yaitu kenampakan alam berupa sungai. Kenampakan alam sungai memiliki tekstur permukaan air yang gelap jika airnya jernih atau cerah jika keruh. Arah aliran sungai ditandai oleh bentuk sungai yang lebar pada bagian muara. Pertemuan sungai memiliki sudut lancip sesuai dengan arah aliran. Perpindahan meander ke arah bawah atau muara, serta gosong sungai meruncing ke arah hulu dan melebar ke arah muara. Penampakan alam yang selanjutnya yaitu kenampakan dataran banjir. Dapat dilihat dari foto citra yang ada di slide ini, bahwa dataran banjir mempunyai permukaan yang hampir rata dengan posisi lebih rendah dari daerah sekitarnya. Terkadang dataran banjir juga dapat dijumpai pada tempat yang tidak rata. Kenampakan alam selanjutnya yaitu Danau Tapal Kuda. Dapat dilihat dari foto citra di slide ini bahwa tapal kuda memiliki rona yang seragam atau kadang-kadang tidak seragam. Terdapat sungai yang kadang-kadang posisinya agak jauh. Penampakan alam hutan bakau digambarkan dengan rona yang sangat hitam karena adanya pantul terhadap cahaya rendah, ketinggian pohon seragam, dan tumbuh pada pantai yang becek, tepi sungai, atau perairan air payau. Selanjutnya yaitu kenampakan alam hutan rawa. Kenampakan ini digambarkan dengan rona dan tekstur yang tidak seragam. Hal ini disebabkan oleh ketinggian pohonnya yang berbeda-beda. Hutan rawa terletak di antara hutan bakau dan hutan rimba di kawasan pedalaman. Kenampakan alam berupa pohon sagu dan nipah. Ciri-ciri kenampakan pohon sagu yaitu dan berbentuk roset atau bintang, rona gelap, tumbuh berkelompok, serta tangkai bunga sagu memantulkan cahaya putih yang berasal dari tajuk bunga. Sedangkan ciri-ciri kenampakan pohon nipah yaitu dan tidak berbentuk bintang, nipah berwarna cerah dan beragam, tidak berkelompok, serta pohon nipah tidak memantulkan cahaya. Kenampakan bentang budaya. Yang pertama adalah kenampakan sawah. Sawah pada citra terlihat berupa petak-petak persegi panjang pada daerah star. Apabila daerah miring, bentuk petak mengikuti garis tinggi. Apabila terdapat tanaman padi, akan memiliki tekstur yang halus dengan rona gelap pada waktu berumur muda dan abu-abu pada usia 2 bulan. Ketika padi tua, maka ronanya akan semakin cerah. Kenampakan bentang budaya pabrik. Dapat dilihat dari gambar bahwa kenampakan pabrik ditandai dengan gedung berukuran besar dan pada umumnya memanjang. Beberapa gedung sering bergabung dengan jarak yang dekat, terletak di pinggir jalan, bahkan kadang-kadang tampak cerobong asap. Kenampakan bentang budaya rumah atau permukiman. Kenampakan ini biasanya digambarkan dengan bentuk persegi 4 atau persegi panjang, terdapat bayangan di tengah-tengah bagian atapnya.
terletak di dekat jalan dan ukuran rumah relatif kecil. Biasanya penampakan ini membentuk pola. Penampakan bentang budaya selanjutnya yaitu jalan raya. Jalan raya mempunyai bentuk memanjang, lebarnya seragam, dan relatif lurus. Tekstur halus serta rona yang kontras dengan daerah sekitar. Seimbang jalan tegak lurus atau mendekati tegak lurus. Penampakan bentang budaya stasiun kereta api. Penampakan ini terdapat bangunan yang terpisah dari sekitarnya. Tampak banyak cabang rel kereta api dan gerbong kereta api. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video mengenai interpretasi citra. Semoga bermanfaat dan kalian dapat